Selamat datang kembali di Wonosobo View. Dan ini di Jalan Mayor Kaslam ya guys. Jalan Mayor Kaslam itu membentang dari pertigaan dengan Jalan Sumbing sampai ke pertigaan dengan Jalan Honggoderpo. Jalan Mayor Kaslam ini jalan satu arah ya guys, jadi cuma bisa diakses dari Jalan Sumbing, tidak bisa sebaliknya. Dan Jalan Mayor Kaslam ini orang Wonosobo menyebutnya sebagai jalan tengah karena berada di antara Jalan Ahmad Yani yang juga satu arah dan Jalan Bayangkara yang juga satu arah, makanya disebut jalan tengah. Ini kayak jalan tembus gitu ya, makanya tidak terlalu ramai seperti Jalan Ahmad Yani dan Jalan Bayangkara. Dan nanti perjalanan lanjut ke Jalan Sumbing dan Jalan Setionegoro yang juga jalan satu arah ya guys. Kalau dilihat-lihat itu Wonosobo memang banyak banget jalan satu arah ya guys, atau jalan verboden. Saking banyaknya jalanan yang verboden atau satu arah, yang dua arah itu bisa dihitung ya guys. Kalau yang di tengah kota itu di Jalan Resimen 45 itu pun tidak semua ya guys, cuma dari perempatan dengan Jalan Setionegoro, Jalan Sumbing dan Jalan Bayangkara sampai ke perempatan dengan Jalan Girimargo dan Jalan Pasar 2. Setelah itu sampai ke alun-alun itu satu arah. Lalu Jalan Diponegoro ya, itu pun cuma seuprit yang tidak satu arah. Ini cuma dari perempatan dengan Jalan Resimen 45, Jalan Pramuka itu sampai ke pertigaan dengan Jalan Kartini. Habis itu ke arah Dieng ya, sampai ke pertigaan mana itu ya, lupa. Itu satu arah lagi, setelah itu baru dua arah. Jalan kampung yang di depan toko itu, Jalan Sampek itu juga dua arah. Kalau jalan yang gede itu mana lagi ya? Jalan Ahmad Yani itu dari, kalau orang Wonosobo nyebutnya itu perempatan Honggoderpo ke arah Banjarnegara Purwokerto itu dua arah, tapi kalau ke arah alun-alun satu arah. Jalan Es Parman dari perempatan dengan Jalan Muntang dan Jalan Prajuritan itu, tapi yang ke arah Kertek ya, itu dua arah, tapi kalau ke arah kota satu arah. Terus mana lagi? Kelihatannya udah cuma itu tok. Saking banyaknya jalannya yang verboden, yang dua arah cuma itu aja sih. Wonosobo ini memiliki banyak jalan satu arah sejak sekitar tahun 1980-an ya guys, ketika pemerintah Kabupaten Wonosobo ini melakukan perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan. Ini dibagi dalam beberapa tahap pembangunan ya. Tahap pertama ini tahun 1980-an, ini pembangunan jalan-jalan utama seperti Jalan Ahmad Yani, Jalan Sudirman, dan Jalan Es Parman. Pada tahun 1990-an, ini perbaikan jalan-jalan sekunder dan pembangunan jalan-jalan baru. Dan pada tahun 2000-an ini pengembangan infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Dan ini ada beberapa alasan ya guys, kenapa jalanan di Wonosobo itu banyak yang verboden atau satu arah. Dikutip dari berbagai sumber, alasannya adalah alasan teknis, ini ya, keterbatasan lebar jalan. Banyak jalan di Wonosobo yang sempit dan tidak memungkinkan untuk dilalui dua arah. Seperti Jalan Ahmad Yani sendiri ya, itu aja sempit ya guys.
apalagi tipenya Jalan Wonosobo itu kan pinggir jalan adalah tempat parkir, udah sebagian dijadikan tempat parkir, dijadikan 2 arah, pasti sebagai semrawut ya guys. Makanya kenapa di Wonosobo ini banyak jalan yang 1 arah. Dan secara topografi Wonosobo ini berbukit-bukit, sehingga beberapa jalan harus dibuat 1 arah untuk menghindari kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Ya walaupun bagian untuk menghindari kemacetan itu tidak selalu benar ya guys. Contohnya saja di Jalan Angkatan 45. Banyak itu ya video saya yang di Jalan Angkatan 45. Walaupun 1 arah, tapi karena sebagian jalan untuk tempat parkir, di situ ya macet juga. Apalagi kalau ada kendaraan yang mau keluar masuk dari parkiran itu ya, itu pasti yang lainnya harus antri. Macet lagi dah, padahal si Komo tidak sedang lewat. Itu tadi perempatan dengan Jalan Mayor Muin ya guys. Kalau yang ke kanan itu nembus ke Jalan Ahmad Yani, kalau ke kiri nembusnya ke Jalan Bayangkara. Dan alasan lainnya adalah jalan 1 arah membantu mengatur lalu lintas dan mengurangi risiko kecelakaan. Dan untuk alasan kebijakan, pemerintah Wonosobo ini, Pemkab Wonosobo berusaha meningkatkan infrastruktur dan mengoptimalkan penggunaan ruang, dan juga pengurangan kemacetan ya, walaupun ini kenyataannya tidak selalu benar ya, karena banyak sekali jalan yang 1 arah, tapi karena itu adalah wilayah bisnis dan pinggir jalan adalah tempat parkir, ya macet aja. Dan meningkatkan keselamatan pengemudi dan pejalan kaki. Ya itulah guys, alasan kenapa Wonosobo punya banyak jalan 1 arah. Tapi ini ya sisi negatifnya ya, kekurangannya bisa membuat pengemudi yang dari luar kota yang tidak mengenal jalanan Wonosobo, yang mungkin baru pertama kali ke Wonosobo ini bisa kesasar ya guys, nyasar gitu, karena tidak tahu mana yang forbidden, mana yang 2 arah. Ya pada kenyataannya sih kebanyakan 1 arah. Ini videonya langitnya cerah ceria, secerah dompet tanggal muda ya guys, tapi suaranya ada suara hujan nih. Maaf, ini soalnya dapurnya malam hari, dan di malam hari Wonosobo itu sering hujan soalnya sekarang. Dan itulah sebabnya ya guys, kenapa kalau di Wonosobo, kalau menurut saya ya, enak jalan kaki guys. Kalau enggak ya, kalau bisa ya dan punya, naik sepeda sepeda motor. Kalau sepeda motor itu bisa 2 arah ya, walaupun di beberapa tempat sepeda motor itu tetap harus 1 arah, tapi kebanyakan bisa 2 arah. Seperti Jalan Ahmad Dahlan itu ya guys, kalau dari Jalan Sambek itu belok kanan itu, kalau kendaraan roda 4 dan lebih itu kan cuma 1 arah ya, nggak boleh 2 arah. Tapi kalau sepeda motor bisa itu. Apalagi kalau jalan kaki ya guys, nggak ada aturan forbidden bagi pejalan kaki. Tapi kalau terpaksa naik mobil atau apa ya harus sabar aja ya guys. Maklum banyak forbidden, jadi harus muter-muter dulu. Contohnya ya guys, kalau teman-teman dari arah Sambek gitu ya, mau ke yang deket aja ya, ke perempatan antara Jalan Setionegoro, Jalan Sumbing,
Jalan Bayangkara dan Jalan Resimen 45. Itu kalau dari Sambek lurus saja ya guys, itu nggak nyampe 5 menit kalau naik kendaraan ya, kendaraan roda 4. Tapi karena itu adalah jalan yang forbidden ya, jadi dari Jalan Sambek itu harus belok kiri ke Jalan Setionegoro, itu terus saja sampai ke perempatan dengan Jalan Pramuka, Jalan Bismo dan Jalan Girimargo. Sampai perempatan belok kiri ke Jalan Girimargo terus saja ya guys, sampai perempatan dengan Jalan Resimen 45 dan Jalan Pasar 2. Nah ini belok kanan lurus saja, nanti kan sampai ke perempatan antara Jalan Resimen 45, Jalan Bayangkara, Jalan Sumbing dan Jalan Setionegoro. Jadi perjalanan yang seharusnya paling tidak ada 5 menit ya guys, kalau Jalan Setionegoro itu adalah jalan 2 arah, jadi molor sampai hampir 1/4 jam karena Jalan Setionegoro itu forbidden ya, harus muter-muter dulu. Apalagi Jalan Girimargo dan Jalan Resimen 45 itu kan termasuk itu ya guys, sering macet juga karena situ adalah pusat bisnis ya, jadi banyak kendaraan yang keluar masuk dari antrian, dari parkiran maksudnya. Dan seperti biasa ya, kalau Jalan Girimargo itu kan pinggir jalannya itu adalah tempat parkiran ya guys, banyak sekali kendaraan yang parkir, baik itu dari kendaraan roda 2 atau sepeda motor sampai kendaraan roda 4 sampai kendaraan itu yang besar-besar kayak truk pengangkut barang ya, karena untuk menaik turunkan barang-barang yang mau dijual di toko-toko sepanjang Jalan Girimargo itu ya guys. Nah kalau Jalan Resimen 45 itu kan sekitar Pasar Induk Wonosobo ya, itu ya jelas itu sering macet, apalagi di perempatannya itu itu tidak ada pengatur lalu lintasnya sih guys, terus jalanan ramai, jadi ya sering macet kalau di situ. Jadi molornya makin tambah lama lagi ya guys. Saya jadi curiga nih guys, jangan-jangan ya ini Pemkab Wonosobo itu muridnya itu ya guys, yang kata para suhu YouTube itu adalah tutorial sesat itu ya guys. Kalau yang katanya para suhu YouTube itu adalah tutorial sesat itu kan satu kata bisa dibuat jadi video sampai 8 menit bahkan lebih ya guys. Nah ini Pemkab Wonosobo, jalan yang seharusnya nggak sampai 5 menit ya, bisa dibuat muter-muter sampai 1/4 jam bahkan lebih ini. Jangan-jangan muridnya ya kali ya guys. Kalau tutorial sesat itu untuk memperpanjang durasi, nah ini memperpanjang perjalanan. Jadi ya sama-sama memperpanjang. Ini dulu asrama TNI ya guys, yang di sebelah kanan itu, sebelah kiri itu ya guys. Sekarang menjadi Wisma Melati, dan kalau siang di zaman anak sekolah itu jadi tempat parkirnya, kalau tidak salah itu sekolah SMK ya, SMK Negeri Wonosobo. Cukup sekian ya guys pembahasan tentang kenapa di Wonosobo ini banyak jalan forbidden ya. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali ke Wonosobo dan ingin naik kendaraan sendiri ya enggak bingung lagi ya, kenapa kok banyak banget jalan forbidden. Ya jangan sampai teman-teman nanti karena enggak tahu menerabas forbidden dan akhirnya
disemprit sama Pak Pul. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.